Hai teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai relevan cost atau biaya relevan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan. Yuk tonton videonya sampai habis ya. Dalam suatu pengambilan keputusan, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang manajer. Tetapi, tidak semua hal harus dipertimbangkan dalam sebuah pengambilan keputusan. Tujuan utama pemisahan biaya antara biaya relevan dan tidak relevan adalah untuk menunjukkan kepada manajemen bahwa tidak semua biaya patut dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Biaya relevan adalah biaya yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Biaya yang relevan untuk suatu keputusan belum tentu relevan juga untuk keputusan yang lain, walaupun objeknya sama. Biaya relevan menggambarkan perubahan biaya dari keputusan tertentu yang telah kita pilih. Bisnis menggunakan biaya relevan menentukan apakah suatu keputusan lebih hemat biaya daripada yang lain. Biaya relevan adalah alat yang efektif bagi perusahaan manapun yang berusaha mengambil keputusan yang efektif dan efisien secara finansial. Ciri-ciri biaya relevan. Biaya dapat dihindari dengan suatu keputusan manajemen. Biaya tersebut belum terjadi. Biaya yang akan terjadi itu memiliki nilai yang berbeda untuk setiap alternatif. Biaya tersebut benar-benar memberi pengaruh di dalam keputusan. Identifikasi biaya relevan. Sebuah biaya yang dapat dihindari atau avoidable cost bisa digunakan secara keseluruhan atau sebagian dengan memilih salah satu alternatif di antara yang lain. Biaya yang dapat dihindari atau avoidable cost adalah biaya relevan, sedangkan biaya yang tidak dapat dihindari atau unavoidable cost adalah biaya yang tidak relevan. Dua kategori besar biaya yang tidak relevan dalam setiap keputusan dan mencakup biaya hangus atau sunk cost dan biaya masa depan yang tidak berbeda antara alternatif. Beberapa jenis biaya yang tergolong biaya relevan yaitu ada biaya diferensial atau differential cost, lalu biaya kesempatan atau opportunity cost. Yang pertama yaitu biaya diferensial adalah biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Biaya tersebut relevan dengan analisis yang dilakukan oleh manajemen dalam mengambil keputusan. Biaya diferensial dapat membantu dalam membuat keputusan perusahaan yang baik karena dapat digunakan untuk menentukan biaya dan keuntungan yang mungkin dimiliki perusahaan ketika memilih satu solusi di atas yang lain. Berikut ini adalah karakteristik penting dari biaya diferensial. Yang pertama yaitu analisis differential cost tidak dibuat di dalam catatan akuntansi, melainkan dibuat di luar catatan akuntansi. Namun, differential cost dapat dimasukkan ke dalam anggaran fleksibel karena mereka menganggarkan biaya pada berbagai tingkat aktivitas. Yang kedua yaitu total pendapatan diferensial dibandingkan dengan total biaya diferensial sebelum memilih tindakan atau mengambil keputusan perusahaan. Perubahan dalam pengambilan keputusan direkomendasikan hanya jika pendapatan diferensial melebihi biaya diferensial. Yang ketiga yaitu jenis biaya yang tidak berubah untuk setiap keputusan yang dipertimbangkan dapat diabaikan. Hanya perbedaan biaya saja yang harus dianalisis. Hal ini karena penghitungan diferensial cost berkaitan dengan perubahan biaya. Selanjutnya yaitu perubahan biaya diukur dan titik dasar yang mungkin merupakan tindakan saat ini atau tingkat produksi saat ini. Lalu analisis differential cost terkait dengan tindakan masa depan atau tingkat output masa depan, sehingga berkaitan dengan biaya masa depan, biaya historis atau biaya standar juga dapat digunakan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi masa depan. Untuk yang selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih kenapa biaya diferensial itu penting? Ya, karena biaya diferensial dapat menjadi alat yang efektif untuk digunakan perusahaan saat membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aliran pendapatan dan laba, serta memberikan wawasan tentang alternatif paling hemat biaya yang mungkin dipilih perusahaan. Selain itu, perhitungan differential cost atau biaya diferensial dapat menjadi metode penting untuk menentukan bagaimana perusahaan menentukan harga produk atau layanannya.
Hal ini karena differential cost atau biaya diferensial dapat berhubungan erat dengan biaya margin ekonomi dari menjalankan operasi produksi. Misalnya, jika perusahaan ingin memaksimalkan pendapatannya, cara yang paling tepat adalah dengan menjaga keseimbangan proses produksinya dan juga keseimbangan antara biaya diferensial dan pendapatan yang dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu penerapan biaya diferensial. Manajer bisa menggunakan biaya diferensial dengan cara berikut. Yang pertama, dengan menentukan tingkat produksi dan harga jual yang paling menguntungkan. Ketika sebuah perusahaan ingin menentukan tingkat produksi ideal yang menghasilkan pendapatan tertinggi atau laba bersih tertinggi, mereka harus melakukan riset pasar untuk menentukan harga jual produknya pada berbagai tingkat aktivitas. Perusahaan kemudian harus menghitung perkiraan pendapatan dengan mengkalikan output yang diharapkan pada tingkat tertentu dengan harga jual pendapatan diferensial diperoleh dengan mengurangi penjualan pada suatu tingkat aktivitas dari penjualan tingkat sebelumnya. Biaya diferensial juga harus dibagi dengan pendapatan diferensial untuk menentukan tingkat produksi yang paling menguntungkan dan harga jual terbaik. Manajemen akan memutuskan untuk meningkatkan tingkat produksi ketika pendapatan diferensial lebih tinggi daripada biaya diferensial. Cara yang kedua yaitu menawarkan penawaran harga jual yang lebih rendah untuk meningkatkan kapasitas. Ketika perusahaan ingin meningkatkan kapasitas produksinya, manajemen harus menurunkan harga jual untuk meningkatkan penjualan. Perusahaan harus menurunkan harga jual sampai pada suatu titik di mana perusahaan masih memperoleh keuntungan dan memenuhi biaya produksi. Agar perusahaan mengetahui apakah harga jual baru tersebut layak, perusahaan harus menghitung differential cost dengan mengurangi biaya kapasitas saat ini dari biaya kapasitas baru yang diusulkan. Differential cost atau biaya diferensial kemudian dibagi dengan peningkatan unit produksi untuk menentukan harga jual minimum. Setiap harga di atas harga jual minimum ini merupakan keuntungan tambahan bagi perusahaan. Biaya peluang adalah biaya yang muncul akibat hilangnya kesempatan dari pemenuhan kebutuhan atau kesempatan lainnya. Hal ini merujuk pada apa yang dikorbankan untuk bisa mendapatkan hal yang diinginkan. Tujuan opportunity cost yang pertama adalah membuka peluang usaha serta meminimalisir risiko. Penggunaan dan cara menghitung biaya peluang dengan tepat akan meminimalisir atau bahkan menghilangkan seluruh risiko yang harus ditanggung. Yang kedua adalah mempermudah perhitungan modal. Biaya peluang adalah komponen penting yang bisa dimanfaatkan untuk membuat perhitungan biaya bisnis, sehingga perencanaan dan pembangunan bisnis bisa berjalan dengan sangat lancar. Yang ketiga adalah memudahkan penetapan skala prioritas, sehingga bisnis bisa segera berjalan dengan lancar di mana berbagai risikonya dikelola dengan baik. Yang keempat adalah menghemat biaya usaha berbagai pengeluaran yang tidak perlu, sehingga perusahaan bisa menghemat pengeluaran di dalam bisnis yang dijalankan. Selanjutnya adalah karakteristik biaya peluang. Yang pertama adalah cara menghitung biaya peluang tidak selalu dihubungkan dengan uang, dan terkait dengan manfaatnya, biaya peluang memiliki banyak kemungkinan. Penetapan biaya peluang adalah tergantung pada tujuan dan kondisi masing-masing orang atau perusahaan, serta pada umumnya biaya peluang ekonomi bisa saja menjadi kebutuhan sekunder atau tersier. Salah satu contoh dari opportunity cost atau biaya peluang yang terjadi yaitu saat perusahaan memiliki dua pilihan antara memberikan dana sponsor dengan membeli peralatan baru. Membeli peralatan baru untuk mendukung kegiatan bisnis yang sedang berjalan memanglah penting. Akan tetapi memberikan dana sponsor pada suatu event sebenarnya juga bisa menguntungkan bagi perusahaan. Sebab melalui pemberian dana sponsor inilah nama perusahaan akan dikenal oleh masyarakat. Di samping itu, pemberian dana sponsor juga dapat memberikan kesan bahwa perusahaan telah meraih kesuksesan. Kondisi ini akan membuat para konsumen dan klien menjadi lebih percaya dan yakin pada kualitas bisnis dari perusahaan. Jika perusahaan lebih memilih untuk membeli peralatan baru daripada untuk memberikan dana sponsor, hal ini membuat perusahaan kehilangan kesempatan memiliki keuntungan yang akan timbul dari pemberian dana sponsor, dan hal tersebut juga dikatakan sebagai opportunity cost. Begitupun sebaliknya.